Bayi sungsang. Kenapa bisa begitu? Setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi dengan Kak Yai. Bayi aktif nih bergerak dan berubah posisi di dalam kandungan. Dan saat menjelang lahiran, kepala bayi biasanya berada posisi di dekat dengan vagina, gengs. Namun, alih-alih berada di posisi yang tepat sebelum lahiran, posisi bayi mungkin berada pada posisi sungsang nih. Dan ini akan membuat persalinan normal menjadi masalah. Bayi memang biasanya dalam posisi kepala di atas dan kaki di bawah selama kehamilan. Tapi, posisi bayi dalam kandungan ini akan berubah nih saat sudah mencapai akhir trimester 3 kehamilan, yaitu sekitar 36 minggu atau menjelang persalinan. Dari yang tadinya kepalanya berada di atas menjadi sebaliknya, yakni posisi kepala bayi berada di bawah, atau dikenal dengan vertex presentation atau vertex occiput anterior adalah istilah medis untuk itu. Selama persalinan normal, postur kepala di bawah adalah yang paling aman, geng. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses persalinan sekaligus memberikan dorongan untuk membuka jalan lahir. Dengan posisi ideal tersebut, maka kepala bayi bisa keluar lebih dulu melalui vagina karena letaknya dekat dengan leher rahim atau serviks. Setelah itu, tubuh, tangan, kaki menjadi yang terakhir keluar nih. Sayangnya nih, gengs, tidak semua bayi dalam kondisi posisinya yang normal. Janin ini bisa berada di dalam dengan posisi sungsang, di mana kepala bayi tidak berada di bawah melainkan tetap nih di atas. Kondisi ini bisa berlangsung sampai akhir persalinan dan dikenal dengan bridge birth atau posisi bayi sungsang. Nah, bayi sungsang ini juga ada beberapa macam nih jenisnya. Apa saja sih jenisnya bayi sungsang ini, geng? Ada 3 macam posisi ya bayi sungsang itu. Yang pertama dikenal dengan Frank bridge atau sungsang Frank, yakni kedua kaki bayi dalam kandungan mengarah lurus ke atas tepat di depan wajah dan tubuhnya. Yang berada di bawah hanyalah bokong nih. Nah, jenis posisi sungsang ini paling umum terjadi untuk bayi dalam kandungan menjelang persalinan. Yang kedua, complete bridge atau sungsang lengkap. Sungsang lengkap mengacu pada posisi sungsang di mana lutut kaki bayi ditekuk seolah-olah lagi jongkok nih di dalam rahim. Yang ketiga nih, yaitu incomplete bridge atau sungsang tidak lengkap. Sungsang tidak lengkap adalah posisi sungsang yang mengkombinasikan dari Frank bridge dan juga complete bridge. Ketika salah satu kaki bayi nih di posisi atas arah kepala dan yang lainnya ditekuk nih ke bawah pantat. Penyebab bayi sungsang ini apa saja? Bayi sungsang dapat disebabkan oleh sejumlah penyebab, diantaranya yang pertama, volume cairan ketuban. Jika cairan ketuban banyak atau dikenal dengan polyhydramnion, meskipun ukuran tubuh bayinya relatif besar, bayi tetap dapat bergerak bebas nih di dalam kandungan. Di sisi lain, bayi akan kesulitan bergerak atau berputar jika cairan ketubannya terlalu sedikit, dikenal dengan oligohydramnion. Yang kedua, kehamilan anak kembar. Mengandung anak kembar meningkatkan kemungkinan kelahiran sungsang karena ada 2 atau lebih bayi di dalam rahim pada saat yang bersamaan, sehingga rongga rahim menjadi menyempit nih, gengs. Jika ruang rahim terlalu kecil, maka bayi-bayi ini akan kesulitan nih bergerak, gengs. Yang ketiga, karena placenta previa. Placenta previa adalah kondisi ari-ari berada di bawah rahim sehingga menutupi sebagian atau keseluruhan jalan lahir. Placenta pada posisi ini akan mempersulit kepala bayi melewati jalan lahir. Resiko seorang ibu terkena placenta previa meningkat nih oleh sejumlah faktor, termasuk riwayat operasi rahim atau berusia di atas 35 tahun. Yang keempat, memiliki kelainan atau komplikasi. Potensi bayi menjadi sungsang menjadi lebih tinggi jika wanita hamil memiliki bentuk rahim yang tidak biasa. Seperti ini, uterusnya berbentuk hati atau dikenal dengan bicornate uterus, kemudian atau fibroid dan lain-lain. Adanya tumor nih yang kelima. Keberadaan tumor di dalam otot rahim atau rongga rahim seperti mioma. Nah, tumor yang tumbuh akan mempersempit rongga rahim menyebabkan janin susah berputar nih, guys. 6. Terdapat cacat fisik pada janin seperti kepala janin yang kecil atau kelainan tulang panggul. Janin memiliki tali pusat yang pendek, yang mencegahnya untuk berputar di dalam rahim. Yang ketujuh, terlilit tali pusat. Bayi umumnya sangat aktif di dalam kandungan. Akibatnya, bayi bisa terlilit dengan tali pusat yang sangat
mungkin ini terjadi ya gengs, ini akan membuat bayi sulit berputar nih dalam rahim dan mencegah posisi kepala berputar ke bawah saat mendekati waktu persalinan. Sebelum melahirkan, bayi dalam posisi sungsang ini mungkin membuat si bunda merasa seperti ada yang menendang perut bagian bawah. Dokter pasti akan menilai kesehatan dan kondisi bunda serta kondisi bayi yang ada dalam posisi sungsang sebelum melahirkan nih akan diidentifikasi dulu. Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan untuk menurunkan kepala bayi secara alami untuk mendekati arah jalan lahir, seperti external cephalic version atau dikenal dengan ECV. ECV dapat digunakan untuk menangani berbagai situasi sungsang nih gengs. Dokter kandungan biasanya akan melakukan prosedur ini. ECV sendiri adalah teknik pemijatan atau tekanan pada perut wanita hamil untuk memutarkan posisi bayi di dalam rahim. Jika prosedur ECV ini tidak berhasil gengs, maka operasi sesar akan digunakan untuk melahirkan bayi sungsang ini. Selain itu, teknik ECV ini tidak boleh digunakan pada wanita yang hamilnya kembar bayinya atau memiliki kelainan plasenta atau rahim. Jika ECV tidak memungkinkan dilakukan, maka tadi dijelaskan ya, prosedur sesar adalah pilihan utama yang aman. Posisi bayi sungsang memang membawa cukup banyak resiko nih gengs. Namun, dengan perencanaan yang tepat, maka bahaya ini dapat diminimalkan. Oleh karena itu nih gengs, bagi para ibu hamil harus sering mengunjungi dokter kandungannya untuk memantau kesehatan ibu dan sang bayi. Nah, sekian video dari saya. Dipersilahkan untuk share, menyebarluaskan video-video ini sehingga membawa kebaikan bagi banyak orang. Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.